Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita belajar psikologi pendidikan bab 5 tentang perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus. Nah, apa itu perbedaan individual dan siswa berkebutuhan khusus? Jadi, perbedaan individual adalah variasi kemampuan dan karakteristik di antara para siswa pada usia tertentu dan dalam setiap kelompok. Sedangkan siswa berkebutuhan khusus adalah mereka yang membutuhkan materi atau praktik instruksional yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, menempatkan perbedaan individu pada perspektif yang sebenarnya. Perbedaan individu merupakan hasil interaksi antara pengaruh keturunan dan pengaruh lingkungan secara bersamaan, yang akhirnya menghasilkan manusia yang unik. Keturunan mengarahkan perkembangan fisik dan neurologis, menentukan hormon, dan sebagainya. Sedangkan kondisi lingkungan memiliki pengaruh terhadap kemampuan dan perilaku siswa. Intelijensi. Apa itu intelijensi? Intelijensi adalah kemampuan menerapkan secara fleksibel pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Perspektif teoritis tentang intelijensi. Ada 4 perspektif teoritis tentang intelijensi. Yang pertama, konsep G menurut Spearman. Menurut Charles Spearman, intelijensi terdiri dari kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah dan tunggal, serta sejumlah kemampuan khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedua, Fluid and Crystallized Intelligences menurut Cattell. Raymond Cattell menemukan ada 2 komponen yang berbeda dari intelijensi umum, yaitu Fluid Intelligence dan Crystallized Intelligence. Fluid Intelligence adalah kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi dengan situasi baru secara efektif. Sedangkan Crystallized Intelligence adalah pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dari berbagai pengalaman sebelumnya, sekolah, dan budaya. Yang ketiga, intelijensi majemuk menurut Gardner. Howard Gardner berpendapat bahwa berbagai intelijensi memiliki manifestasi yang berbeda-beda dalam budaya yang berbeda. Gardner juga berpendapat ada beberapa jenis intelijensi majemuk, yaitu bahasa, logika matematika, spasial, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan yang terakhir kinestetis seragawi. Yang keempat, triarchic teori menurut Sternberg. Robert Sternberg menyatakan bahwa orang yang kurang intelijensi dalam 3 bidang yang berbeda, yaitu intelijensi analitis, intelijensi kreatif, dan intelijensi praktis. Sternberg juga menyatakan bahwa perilaku intelijensi melibatkan 3 faktor, yaitu konteks lingkungan di mana perilaku muncul, cara melibatkan pengalaman sebelumnya, dan proses-proses kognitif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, distributed intelligence. Distributed intelligence adalah orang yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpikir dan bertindak secara intelijen apabila mereka memperoleh bantuan dari lingkungan fisik, budaya, atau sosial. Selanjutnya, mengukur intelijensi. Tes intelijensi atau intelligence test adalah ukuran umum mengenai fungsi kognitif saat ini. Tes ini digunakan untuk memprediksikan prestasi akademik dalam jangka pendek. Selanjutnya, nature, nurture, dan perbedaan kelompok dalam intelijensi. Keturunan dan lingkungan saling berinteraksi dalam mempengaruhi perkembangan kognisi dan intelijensi. Pertama, gen mensyaratkan dukungan lingkungan yang layak agar dapat bekerja. Kedua, keturunan mempengaruhi seberapa rentan dan tahan terhadap lingkungan tertentu. Yang ketiga,
anak-anak cenderung mencari kondisi lingkungan yang sesuai dengan kemampuan bawaannya. Gaya kognitif dan disposisi. Gaya kognitif adalah cara khas yang digunakan oleh seorang pelajar untuk memikirkan suatu tugas dan memproses informasi baru. Sedangkan disposisi adalah di mana siswa secara sadar dan sengaja mengerahkan segenap upaya untuk menguasai mata pelajaran di sekolah. Ada beberapa disposisi yang produktif yang bisa diterapkan, yaitu mencari stimulasi, kebutuhan akan tantangan, berpikir kritis, dan berpikiran terbuka. Selanjutnya, mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Inklusi adalah praktik mendidik semua siswa, termasuk siswa yang mengalami hambatan parah dan majemuk, di sekolah-sekolah umum yang biasanya dimasuki anak-anak normal. Lalu, apakah inklusi demi kebaikan siswa? Banyak studi menunjukkan bahwa penempatan siswa yang berkebutuhan khusus dalam kelas pendidikan umum memberikan keuntungan, seperti gambaran diri yang lebih positif, keterampilan sosial yang lebih baik, lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya normal, perilaku yang lebih sesuai di kelas, dan prestasi akademik yang setara. Lalu, apakah pengklasifikasian siswa itu berguna? Sebagian besar ahli menemukan bahwa kategorisasi umum terhadap kebutuhan khusus itu sangat berguna. Para pendidik mendorong kita untuk menggunakan people first language kapanpun kita merujuk siswa yang mengalami hambatan. Dengan kata lain, menyebutkan pribadinya sebelum kondisi ketidakmampuannya. Selanjutnya, kategori-kategori umum dan khusus siswa berkebutuhan khusus. Kategori umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, siswa yang mengalami hambatan kognitif atau akademik khusus, yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kesulitan belajar, attention deficit hyperactive disorder, dan gangguan bicara dan komunikasi. Yang kedua, siswa yang mengalami hambatan sosial atau perilaku, yang dibagi menjadi beberapa kategori khusus, yaitu gangguan emosi dan perilaku dan gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme adalah gangguan yang ditandai oleh terganggunya kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial, juga pengulangan perilaku eksentrik tertentu. Yang ketiga, siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial, dibagi dalam beberapa kategori khusus, yaitu keterbelakangan mental, gangguan fisik dan kesehatan, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Yang keempat, siswa yang perkembangan kognitifnya tinggi, dibagi menjadi keberbakatan. Keberbakatan adalah kemampuan tinggi dan bakat yang tidak biasa dalam satu atau beberapa bidang yang membutuhkan layanan khusus untuk membantu siswa berkembang secara penuh. Ada beberapa strategi mengakomodasi siswa normal dan siswa yang mengalami hambatan dalam konteks kelas pendidikan umum. Yang pertama, kumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai setiap siswa. Yang kedua, cara mengajar hendaknya sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga, bersikap fleksibel ketika mengajar. Yang keempat, peganglah harapan yang sama terhadap siswa. Yang kelima, berkonsultasi dan bekerja sama dengan para spesialis. Yang keenam, berkomunikasi secara teratur dengan orang tua. Yang ketujuh, libatkan siswa dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan, tetaplah buka mata terhadap siswa-siswa yang mungkin memenuhi klasifikasi untuk mendapatkan layanan khusus. Nah, cukup di sini materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.